ketemu lagi dengan saya Diarita, teman kamu berbagi cerita dan bertemu bersama. Halo Mama, Papa, dan teman-teman. Di video kali ini aku pengen sharing tentang bagaimana mengetahui jenis-jenis atau kategori-kategori anak berkebutuhan khusus ya, karena aku kan sering bikin judul nih untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, takutnya banyak yang salah kaprah bahwa video-video yang aku buat ini hanya diperuntukkan untuk anak-anak dengan spektrum autism, padahal tujuannya ini adalah untuk anak-anak berkebutuhan khusus, karena anak-anak yang berkebutuhan khusus butuh intervensi khusus gitu ya. Jadi nggak melulu hanya dengan anak spektrum autism aja gitu. Nah, orang suka bingung mana aja nih yang termasuk dengan anak berkebutuhan khusus gitu ya. Nah, di sini aku kasih dua kategori. Yang pertama itu yang bersifat sementara, biasanya pada anak-anak yang mengalami situasi yang membuat dia cukup traumatis ya, mengguncang mentalnya. Misalnya ada sebuah peristiwa kekerasan seksual atau kekerasan fisik atau kejadian traumatis lah. Kemudian ada juga mungkin perubahan budaya yang cukup drastis, misalnya perubahan negara atau situasi keluarga, misalnya perpisahan gitu ya, atau kematian atau apapun lah. Pokoknya sebuah peristiwa yang membuat anak ini mengalami terguncang emosi dan mentalnya gitu. Nah, itu sementara. Lalu ada yang sifatnya permanen. Nah, yang sifatnya permanen ini nggak cuma anak dengan anak dengan spektrum autism, tapi ada banyak kategori. Aku bisa berikan beberapa contohnya. Yang pertama itu disabilitas penglihatan, baik penglihatan sebagian maupun keseluruhan ya. Disabilitas berarti kan ketidakmampuan ya. Kemudian yang kedua, disabilitas pendengaran. Oke, itu kan udah paham ya maksudnya seperti apa. Kemudian disabilitas intelektual gitu ya. Kalau intelektual berarti kita bicara tentang IQ-nya mungkin ya, karena kan range rata-rata IQ kan mungkin skor 90 sampai 110 ya. Nah, mungkin ini di bawahnya, yang memang anak tidak mampu didik tapi anak mampu latih gitu ya. Mudah-mudahan paham dengan maksudnya. Kemudian yang berikutnya disabilitas fisik. Jadi memang keterbatasan fisik, bisa ke motoriknya, ke geraknya gitu ya. Contohnya mungkin ada anak-anak dengan lumpuh, atau ada yang cacat, atau ada juga yang cerebral palsy gitu ya, mungkin teman-teman tahu ya. Kemudian ada juga yang gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, atau yang sering kita kenal dengan ADHD dan ADD. ADHD dan ADD ini kan agak beda dengan ASD ya, walaupun dia termasuk dalam kategori ASD, tapi mungkin ada anak-anak yang problemnya adalah di fokusnya, atensinya, impulsnya ya, jadi pengendalian dirinya lebih ke situ dia. Kemudian ada yang gangguan ganda, artinya nggak cuma dengan spektrum autism, tapi bisa juga dengan ada gangguan lain-lainnya juga. Ada juga yang slow learner ya, memang tipikal anaknya agak lama dibandingkan dengan anak lainnya dalam memahami atau mencerna informasi atau pelajaran gitu ya. Dia pemahamannya agak lambat, jadi mengerjakan apapun juga agak lambat gitu ya. Kemudian ada juga yang kesulitan belajar. Nah, jadi kesulitan belajar ini banyak ya, banyak kasus. Contohnya memang ketidakmampuan dia untuk mengikuti pelajaran, kesulitan dia untuk memahami angka, tulisan, termasuk di dalamnya yang kasus-kasus disleksia, diskalkulia, disgrafia ya. Kan banyak yang kategorinya kesulitan dalam hal belajar gitu. Bukan berarti dia tidak bisa belajar ya, tapi memang ada perbedaan atau ada ketidaksamaan struktur dalam otaknya yang membuat dia tidak mampu untuk memahami dengan mudah gitu ya. Suka kebalik-balik misalnya kayak gitu. Kemudian anak dengan gangguan komunikasi. Jadi gangguan komunikasi ini artinya dia mungkin speech delay, mungkin speech disorder gitu ya. Speech delay ini memang mungkin terlambat bicara. Ada juga yang memang speech disorder, artinya memang sampai usia sudah dewasa atau besar pun dia tidak bisa untuk berbicara gitu ya. Ini agak sedikit berbeda. Kalau delay kan hanya terlambat, artinya dia mampu, dia paham,
dia bisa memberikan instruksi dengan bentuk bahasa tubuh dan lain-lain. Tapi kalau disorder ini memang ada ketidakmampuan dalam mengucapkan, menyampaikan, atau mungkin terganggu, misalnya kayak gagap, kayak gitu ya. Itu kan termasuk dalam disorder ya, speech disorder. Nah, pokoknya anak-anak dengan gangguan bicara ini itu juga termasuk anak berkebutuhan khusus. Dan satu lagi, anak dengan kecerdasan atau bakat istimewa ya. Anak-anak yang sering disebut dengan istilah gifted ini kan memang pintarnya mungkin melebihi ya, tapi akan mengalami kesulitan dalam hal bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang lain. Makanya dia juga perlu intervensi khusus. Oke? Jadi konsep intervensi khusus ini artinya kita perlu membuat program edukasi yang berbasis kepada kemampuan personalnya gitu loh. Jadi dia indikator personalnya apa, kelebihannya apa, kelemahannya apa, baru kita evaluasi dan kita buat indikatornya apa aja, kurikulum yang akan diberikan kepadanya gitu, dan disesuaikan dengan kondisi anak. Jadi tidak berbentuk kelompok. Makanya wadah pendidikan yang paling cocok adalah tipikal sekolah inklusi gitu, karena memang sekolah inklusi ini tidak dalam jumlah banyak, tidak dalam metode klasikal ya bersama, tapi dia modelnya one on one atau mungkin yang dikelompokkan berdasarkan kategori yang sama gitu. Jadi kita perlu juga perhatikan bahwa nggak cuma anak dengan kondisi, contoh IQ rendah saja kah yang masuk inklusi, atau dengan spektrum autism saja kah yang termasuk inklusi gitu ya, ABK gitu. Tapi contoh-contoh yang tadi aku sebutkan itu juga termasuk ke dalam anak berkebutuhan khusus ya. Jadi acuannya bukan kondisinya terbatas, bukan. Karena ada juga anak yang memang kondisinya sempurna secara fisik, tapi dia mengalami ketidakmampuan dalam hal contoh perilaku. Misalnya ada perilaku menyimpang yang kita lihat pada anak tersebut, bisa. Atau sosial gitu ya. Ada kemungkinan misalnya kondisi-kondisi yang termasuk di dalamnya adalah anak yang depresi, anak yang memiliki kecemasan, bipolar, pokoknya dengan gangguan-gangguan psikologis yang memang perlu ditegakkan oleh ahlinya gitu ya, untuk bisa memberikan diagnosa yang tepat. Nanti baru akan diberikan rekomendasi seperti apa yang baik gitu ya. Jadi bagi orang tua yang anaknya termasuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus, maka bisa menggunakan setiap video yang aku udah share gitu. Jadi video-video ini itu membantu untuk kita bagaimana cara menghadapi anak berkebutuhan khusus, bukan diperuntukkan untuk anak dengan spektrum autism aja. Bahkan karena aku juga seorang ibu gitu ya, walaupun anakku tidak mengalami keterlambatan atau perkembangannya normal seperti berkembang baik, tapi kan tetap aku bisa pakai metode-metode yang aku jelaskan itu, karena itu akan sangat efektif karena modelnya itu one on one gitu ya. Karena itu modelnya itu langsung diperuntukkan terhadap bagaimana kelebihannya dan bagaimana kekurangannya atau kelemahannya gitu ya. Semoga ini bisa jadi gambaran buat kita semua. Jadi nggak saklek, ini kan bukan buat anakku kan nggak ada masalah gitu. Tapi secara kita lihat secara kasat mata nggak ada masalah, tapi mungkin beberapa kategori yang aku sebutkan tadi di awal itu juga bisa menjadi acuan kita supaya kita tahu bagaimana memberikan intervensi yang tepat. Oke? Mudah-mudahan paham apa yang aku sampaikan dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sehat and see you.